Anissa disarankan dukung AHY dari belakang, malah direspon dengan nada baper oleh kader PD, ditulis oleh Widodo SP di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Jika ada satu nama yang terbilang menyita perhatian publik, terutama bagi mereka yang menyukai pemberitaan terkait Partai Demokrat, tentulah nama Anissa Pohan, istri Ketua Umum Partai Demokrat atau PD, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, pantas dikedepankan. Meski kita lantas bisa menduga isi pemberitaan pasti ada baper-bapernya, tapi nggak apa-apalah, kita tetap bahas buat bahan obrolan di warung kopi meski cuma 20 menit, durasi yang diperbolehkan selama masa PPKM sampai 2 Agustus 2021 nanti. Anissa Pohan lagi-lagi menyita perhatian setelah kader Partai Demokrat, tepatnya Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Herzaki Mahendra Putra, bereaksi atas cuitan Eko Kuntadi yang dianggap menyentil nyonya besar Partai Demokrat tersebut. Nyonya AHY yang belum lama ini disorot karena salah mengutip ayat suci atau typo dengan sempat menyebut penomoran ayat yang tidak tepat, dikritik Eko Kuntadi lewat cuitannya seperti ini. Jika AHY mau jadi Presiden Republik Indonesia, kayaknya faktor Anissa Pohan justru bisa jadi penghambat. Saranku, Anissa nggak usah mainkan peran sebagai politisi, cukup dukung AHY dari belakang. Soalnya di Indonesia ini nggak ada politisi sukses kalau istrinya pecicilan. Nah, rupanya Herzaki tadi merasa perlu memberi jawaban atas kritikan yang disebut sebagai saran dari Eko Kuntadi itu dengan berkata, Anissa Pohan pertama-tama adalah warga negara, baru kemudian istri seseorang. Kami tidak melihat hak politik itu bisa dikecualikan darinya, apalagi hanya karena dia adalah istri AHY, ujar Herzaki seperti dilansir dari detik.com pada Senin 26 Juli. Herzaki juga sempat menyebut adanya tindakan yang mengarah pada diskriminasi karena menyebut agar Anissa Pohan tidak muncul di publik seperti dianggap sebagai warga negara kelas 2. Herzaki pantas heran mengingat nyonya AHY dikenal sangat aktif dalam kegiatan sosial seperti melalui Serikandi Demokrat dengan memberikan bantuan kepada rakyat terdampak pandemi di berbagai daerah di Indonesia. Bagian yang terakhir ini bagus juga ya, meski seingat saya kok jarang dapat pemberitaan ya terkait aksi sosial dari Anissa Pohan tadi. Semoga saya yang kurang cermat agak kurang referensi, karena seingat saya jauh lebih ramai reaksi bapernya keluarga SBY dan para kadernya dibandingkan dengan pemberitaan mengenai aksi-aksi keluarga AHY dan Partai Demokrat selama pandemi COVID-19. Jangan-jangan yang dimaksud pas adegan seorang ibu berbaju merah itu ya? Itu loh yang disindir Denny Siregar di akun medsosnya karena merasa justru seperti kegiatan pencitraan lawang yang dibantu satu orang tapi bawa rombongan seperti orang mau pergi kondangan rame-rame. Postingan yang lantas juga dianggap baper oleh kader Partai Demokrat seperti cuitan Eko Kuntadi tadi. Kembali ke Anissa, sebenarnya tak ada yang mau mencegah atau melarang Anissa Pohan buat berpendapat, perang opini atau sesekali keluarin meme yang menyindir orang tertentu selama tidak berunsur fitnah atau mengarah pada dugaan pencemaran nama baik. Siapa juga yang menganggap nyonya AHY sebagai warga kelas 2 hanya karena kebetulan dia seorang wanita? Sekali lagi nggak ada yang bilang begitu. Mungkin Bang Eko Kuntadi cuma kasihan kalau nanti Mbak Anissa jadi lebih sering baperan seperti yang sudah-sudah terkait reaksinya di media sosial, terutama Twitter. Nanti kalau sampai sakit lagi bagaimana Mbak? Kasihan sang suami, seperti kehilangan separuh dukungan kalau dirimu sedang nggak fit karena imunitas menurun gara-gara kebanyakan Twitteran. Almira nanti kalau protes bagaimana? Karena merasa maminya lebih aktif di media sosial daripada mendampingi dirinya. Nanti kalau jadi lebih sering marah-marah, kasihan juga adik itu. Kalau boleh kasih saran main-main ke Solo Mbak, ngobrol sama istrinya Mas Gibran, terus dengerin ceritanya terkait aktivitas hariannya sebagai ibu wali kota Surakarta. Jangan langsung ketemu sama Ibu Iriana, nanti Mbak Anissa terkaget-kaget karena nggak bisa mengikuti cara beliau bersikap sebagai ibu negara. Masih jauh levelnya. Kok malah terkesan memanas-manasi sih? Nanti ada yang baper lagi, bisa repot nih. Sudah, saya akhiri saja kalau begitu, sambil mengharapkan agar Mas AHY bisa menguatkan sang istri karena postingan salah ayat yang kadung viral itu rasanya tak akan cepat berhenti mengundang sindiran dan candaan dari warga plus 62. Meski saya yakin efek dari perkara yang satu ini tetap tidak akan sedahsyat obrolan soal Candi Hambalang yang mangkrak itu. Hambalang lagi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
GKR Hayu pernah dibilang kampungan? Jawabannya elegan banget, sebagai putri Raja Jogja. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Selamat pagi, mari kita awali pekan yang baru dengan optimis karena kita punya presiden yang optimis seperti Pak D. Jokowi. Salam dari wilayah dengan PPKM level 4, #AkuRapopo. Mengawali tulisan ini saya mau berkata bahwa saya setuju jika ada anggapan bahwa sebagian orang pada masa kini telah kehilangan tata krama dalam berelasi secara sosial dengan orang lain. Kondisi yang mirisnya terjadi pula pada mereka yang katanya berpendidikan tinggi. Kalau kata Opung Luhut, orang-orang model begini hanya menjalani hidup dan pekerjaan mereka dengan pikiran, tidak melibatkan hati dan karakter yang baik. Kehadiran media sosial hanya semakin menunjukkan realitas menyedihkan itu dengan semakin jelas. Meski begitu, rasanya masih ada orang juga yang peduli akan pentingnya perkara yang satu ini. Salah satunya GKR Hayu, putri keempat Raja Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Belum lama ini kembali viral cuitan lawas yang pernah disampaikan GKR Hayu pada 2018 silam soal dirinya yang sempat disebut kampungan karena berterima kasih kepada Satpam yang telah membantunya menyeberang jalan di Jakarta. Begini isi cuitan GKR Hayu tersebut. Nyebrang dari Plaza Senayan ke Senayan City, ngucapin makasih Pak sama tiap Satpam yang nyeberangin, diketawain gerombolan di belakang, bisik-bisik ngatain kampungan. Cuit GKR Hayu pada 30 Juni 2018 silam lewat akun Twitter @GKRHayu. GKR Hayu lantas meneruskan dengan nada sedikit menasehati, tapi ada kesalnya juga. Sepertinya, "That's God's manner, my friend, where you raised be wolves." Tahu kan maksud kalimat yang terakhir? GKR Hayu seperti mau berkata, berterima kasih adalah tata krama yang baik, kecuali kalau lo dibesarkan sama serigala. Elegan banget jawabannya. Wah, keras banget tuh sindiran, maknanya juga dalam banget yang seharusnya bikin gerombolan tadi mikir dan merenungkan perkataan itu. Hei, kalian rasanya nyebut kampungan ke orang yang salah, Bung. Membaca cuitan tersebut kapanpun kita melakukannya, rasanya kita akan setuju bahwa mereka yang tidak dibesarkan dengan baik lewat cara pendidikan yang tepat dan terpengaruh oleh lingkungan yang terkontaminasi tata kramanya akan seperti serigala liar. Orang yang bertindak benar pun akan dianggapnya keliru atau salah, padahal dirinya sendiri yang justru sebenarnya salah dan butuh revolusi mental, akhlak, dan tata krama. Orang model begini seperti orang yang suka komplain bahwa seluruh dunia kok sepertinya bau tidak enak, tanpa sadar bahwa sumber baunya justru ada di bawah hidungnya. Kayak kaum oposisi Jokowi nggak sih? Jadi kalau sampai putri Raja Jogja dinilai kampungan, padahal justru sedang mengajarkan manner yang mulai diabaikan pada zaman yang katanya serba canggih ini, siapakah yang justru sangat kampungan dalam situasi seperti di atas? Saya jelas ada di kubu GKR Hayu yang sampai saat ini sedang terus mengingatkan diri sendiri mengenai pentingnya berterima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, mulai dari bukakan pintu, diambilkan minuman, dilayani dengan baik sebagai customer, dan seabrek bantuan lain yang kerap saya alami dalam kehidupan keseharian saya. Masih ingat kan bahwa ucapan terima kasih dianggap para pakar psikologi sebagai 3 kata ajaib dengan dampak sangat bagus dalam relasi kita dengan orang lain. 2 kata lainnya adalah tolong dan terima kasih yang sebaiknya kita biasakan kalau masih mau dianggap punya manner yang baik pada zaman now. Oh ya, gerombolan yang menyebut GKR Hayu sebagai wanita yang kampungan, tak hanya mereka sendiri yang sebenarnya harus disebut kampungan, tetapi sekaligus kurang cerdas dalam ilmu ngerasani alias membicarakan orang lain. Bisik-bisik saja nggak jago, sampai kedengaran sama orang yang mereka bicarakan. Kampungan banget kan mereka itu? Bagian yang terakhir, jangan dianggap serius ya. Tapi kalau mau anggap serius ya nggak apa-apa sih. Sekalian saja, saya bilang mereka kurang gentle dengan hanya berani bisik-bisik. Kenapa nggak sekalian teriak? Hei mbak, ngapain bilang terima kasih begitu? Kampungan banget sih. Harusnya mereka bilang begitu. Nanti kan semakin ketahuan kalau mereka sungguh amat kampungan. Istilah saya tingkat kampungan sudah masuk level 4. Perpaduan antara kampungan, nggak punya tata krama, dan keberanian yang payah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?